Halo teman-teman, selamat datang di Baker Home Kitchen. Hari ini saya akan membuat resep bakpao ya. Tetapi bakpaonya agak beda, kali ini saya bikin bakpao Hongkong. Apa sih bakpao Hongkong? Berbeda nggak dengan bakpao yang biasanya? Berbeda, bakpao Hongkong adalah bakpao yang teksturnya seperti kapas. Dia lembut sekali, tidak berpori-pori besar. Kesulitannya membuat bakpao ini adalah mencari waktu yang tepat untuk proofing. Proofing terlalu cepat membuat bakpao ini mulus tapi nggak selembut kapas. Proofing terlalu lama membuat bakpao ini berkerut ketika dikukus atau keriput. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak, tonton terus ya, jangan di skip, supaya tahu trik-triknya apa nanti. Kita siapkan 500 gram tepung Hongkong atau tepung bakpao, boleh diganti tepung kunci, tetapi kalau kunci nanti warnanya tidak putih. Lalu kita tambahkan 75 gram gula pasir dan 5 gram ragi instan. Ini juga salah satu kunci bakpao tidak keriput, raginya tidak boleh terlalu banyak. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kita masukkan ke dalam bowl mixer. Lalu kita tambahkan 190 cc air putih. Boleh diganti susu UHT. Kalau buat jualan dan harganya masuk, ganti aja susu UHT. Rasanya lebih enak. Tapi ini saya bikin versi ekonomis ya. Lalu tambahkan 1 putih telur. Kita aduk hingga rata. Lalu kita tambahkan 50 cc minyak goreng. Kita aduk hingga adonan kalis ya teman-teman. Apakah adonan harus kalis? Harus. Kalau nggak kalis nanti nggak bisa mulus kulitnya. Lalu kita tambahkan 3 gram garam. Garam ini supaya menekan laju ragi ya. Supaya mengembangnya nanti tidak terlalu cepat. Kalau nggak dikasih garam, ketika dikukus nanti dia keriput. Nah, ini adonan bakpao yang sudah kalis. Berbeda sekali dengan adonan roti ya teman-teman. Adonan ini teksturnya seperti fondant, yaitu fondant itu cover untuk kue ulang tahun. Jadi seperti ini, agak lengket-lengket seperti itu. Nah, setelah kalis, kita angkat dan kita bulatkan, letakkan di dalam mangkok, tutup dengan plastik, istirahatkan 5 menit saja. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lebih nanti dia bakpaonya cepat keriput ketika dikukus. Nah, ini setelah 5 menit, kita buka plastiknya, lalu kita akan bagi adonan ini. Kita bagi masing-masing 60 gram. Dengan 60 gram akan menghasilkan 13 buah bakpao. Ada sisa 1 kecil tapi. Jadi kita hitung aja 13 ya. Nah, ini kita bagi, lalu kita timbang dan kita bulatkan. Setelah bulat seperti ini, kita nggak akan proofing atau nggak akan istirahatkan, langsung kita isi. Ini kita pipihkan, lalu kita giling atau kita gilas. Pinggirannya saja ya teman-teman, tengahnya jangan digilas, karena ketika digilas nanti tengahnya tipis. Kalau tipis, ketika diisi dengan isian, apalagi isiannya sedikit cair seperti coklat atau ayam kecap, maka bakpao ini akan mudah bocor. Isiannya meletus kemana-mana.
Nah, setelah diisi ini, kita akan rekatkan sisi-sisinya. Kita rekatkan seperti ini ya teman-teman. Kita rapih-rapihkan sehingga membentuk bulatan. Kita cubit-cubit sedikit, lalu kita kunci. Setelah kita kunci, kita letakkan di atas kertas roti. Nah, ini kita letakkan di atas dandang langsung ya teman-teman. Kita tutup dan kita proofing atau kita kembangkan selama 15 menit. Dandangnya tidak dalam keadaan panas. Dandangnya belum dipanasin. Setelah 15 menit, dia akan mengembang seperti ini. Lalu kita tutup lagi dan kita akan memasuki proses mengukus. Ini langsung kita nyalakan kompornya dengan api besar ya, supaya airnya segera mendidih. Kita akan mengukus selama 15 menit tanpa dibuka. Nah, setelah 15 menit hasilnya seperti ini teman-teman. Bakpaonya mulus, tidak keriput sama sekali. Sekarang kita akan coba buka ya bakpaonya, kita belah ya. Seperti apa sih tekstur kapas itu? Nah, seperti ini teman-teman teksturnya. Dia hampir tidak berpori-pori, juga dia lembut sekali. Teman-teman bisa lihat ya betapa lembutnya bakpao ini. Apalagi kalau teman-teman sudah buat, bisa tahu kenapa bakpao ini disebut bakpao kapas. Ini saya isi dengan isian ayam kecap ya. Nah, sekarang kita akan buka lagi. Kita akan lihat teksturnya seperti apa. Nah, ini ketika saya pencet, dia kembali lagi. Berarti proses pembuatan dan resepnya sudah benar. Ini saya akan kelupas kulit bakpaonya ya teman-teman. Bakpao yang baik akan berkulit seperti ini. Ini kita lepas kulitnya. Nah, dia berkulit seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan belah. Ini masih panas banget ya, masih ada uapnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bakpaonya pori-porinya tertutup. Dia mendul-mendul banget. Ini yang dinamakan bakpao bertekstur seperti kapas. Apabila teman-teman mau mencoba, tolong diperhatikan waktu pengukusannya dan waktu proofingnya. Juga dandang tidak dalam keadaan sudah dipanaskan ketika mengukus. Dandang masih dalam keadaan api belum dinyalakan. Setelah proses proofing atau proses pengembangan selama 15 menit, baru dandang dipanaskan. Itu kuncinya bakpao tidak mudah keriput. Selamat mencoba teman-teman, happy baking, happy cooking.